Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul Al-Fadil, para alim, para ulama, para orang-orang tua, Bapak RT, Bapak RW, wabil khusus kepada sesepuh binsepuh kita, orang tua kita, Bapak Suwardi, yang alhamdulillah beliau sehat walafiat. Kami ngobrol, beliau tidak ada asam urat, tidak ada gula, masya Allah. Tidak pakai kacamata, ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan. Amin Allahumma amin. Ini senior kita, Ibu Nel juga ada di sini. Mana Bu Nel nih? Ibu Nel, ya? Ibu ini maksudnya siapa? Bu Nel. Namanya saya Bu Nelica. Dulu saya ketemu di Padang jauh sana, karena dia ke rumah beliau di perbatasan Indonesia sana, Ibu. Karena mungkin sudah minum air Rimba Bujang ya, kembali ke Rimba Bujang bersama kita. Alhamdulillah ada Bu Haja Wiono dan para ibu-ibu muda yang lain. Ini masih banyak juga yang ternyata yang belum saya kenal, Ibu Dini. Alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya Allah takdirkan kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam rangka ngaji. Mudah-mudahan kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya muliakan, kalau saya lihat wajah-wajah ibu ini, dari ibu itu ke sana ke sini semuanya ini sepertinya wajah-wajah calon penghuni surga semuanya. Saya teringat Ibu akan satu riwayat yang mengatakan begini. Innallaha ta'ala ja'ala bani adama ala thamanin khisalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan anak keturunan Adam itu menjadi 8 kelompok. Minha arba'u li ahlil jannah. 4 diantaranya adalah calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah. Ada 4 calon-calon penghuni surga itu. Ini karena sudah hampir jam 5, saya sebutkan 4-4-nya atau 2 saja, yang 2-nya ngundang lagi gimana? Udah selesai. Gitu Bu. Yang pertama kata Rasulullah, calon-calon penghuni surga itu adalah wajhun malihun, wajah yang murah senyum, wajah yang berseri-seri. Ini akan menjadi ahli-ahli surga. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu ini semuanya wajahnya berseri-seri semuanya. Ini wujud atau bukti nanti akan menjadi ratunya bidadari di surga semuanya. Ibu yang saya muliakan, apalagi kalau ibu ngajinya ikhlas. Ini ada satu hadis yang mengatakan, ya Abadar, wala anta dua fata'alama ayatan min kitabillah. Wahai Abu Dar, kata Rasulullah, jikalau kamu pergi ngaji nuntut ilmu, ayatam, 1 ayat min kitabillah dari Al-Quranul Karim, ini pahalanya khairum min antusoliya mi'ata rokaatin, lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat. Ibu belajar 1 ayat, tadi udah banyak ayat yang dibaca. 1 ayat saja Ibu pahalanya berapa Bu? Lebih baik daripada melaksanakan 100 sholat sunnah. Alhamdulillah. Ibu-ibu pernah menjalankan sholat sunnah 100 rakaat? Belum ya? Jangankan sholat sunnah 100 rakaat. Ibu-ibu kalau tarawih di sini berapa rakaat? Sabale. Cek lagi 3 ya kan? Cek lagi apa? Tambah lagi 3 ya kan? Tambah lagi 3-nya 11. Itu pun kadang-kadang hati nggak begitu ikhlas. Karena bacanya lama, atau kadang-kadang Pak Imamnya setelah baca Al-Fatihah dia bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Misalnya Pak Imam kok kayak gitu pas tarawih. Ini ibu-ibu
udah nggak begitu ini. Pak Imam tuh nggak perasaan. Pak Imam, saya tuh belum buka Pak Imam. Tadi itu baru makan kolak 1 piring, bakwan 4, es teh segelas itu. Jadi Bu Jawi, orang puasa itu sudah buka dengan kolak 1 piring, bakwan 4, es teh 1 gelas. Katanya belum buka itu Bu Nel. Tapi walaupun bukannya habis banyak, tapi kalau mau terawih alhamdulillah. Ngaji 1 ayat ini Bu, ibu-ibu harus semangat. Ngaji hari Jumat, ngaji apapun, siapapun penceramahnya harus semangat hadir, karena dalam hadirnya ibu itu lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat. Rasulullah melanjutkan, wala antah dua fata'allama baban minal ilmi, dan jikalau kamu pergi mencari ilmu 1 baban, kalau tadi ayat ya, sekarang baban minal ilmi, dari ilmu apa saja, umila bihi aulam yu'mal, baik ilmu itu langsung bisa dipraktekkan atau ngajinya ini belum bisa dilaksanakan, maka pahalanya khairum min antusolia alfa rokaatin, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat ibu. Jadi kalau ibu-ibu yang hadir di sini tadi misalnya mikir, saya nggak mau berangkat ngaji, saya sedang istirahat, nanti mau sholat tahajud misalnya kayak gitu. Tahajudnya jenengan itu berapa rakaat? Betul Pak? Betul? Paling 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Tapi kalau ibu ngaji 1 bab apa saja, bab wudhu, bab sholat, bab zakat, bab apa saja, itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ibu yang saya muliakan, saya contohkan 1 saja. 2 rakaat sholat sunnah itu pahalanya besar banget, apalagi 1000. Saya contohkan, Rasulullah menyampaikan gini, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat fajar itu pahalanya lebih baik daripada memiliki dunia beserta isinya itu. Bu, jadi kalau ibu-ibu sholat subuh, sebelum sholat subuh pastikan sholat 2 rakaat qobliyah. Ini kalau ibu laksanakan, ibu akan jadi orang-orang yang kaya raya. Walaupun di dunianya kita sederhana, tapi nanti di surganya itu luar biasa. Karena besok surga itu Pak Suwardi tergantung amalan kita. Jadi ada yang surganya megah, baik, fasilitasnya lengkap, tergantung amal-amal kita di dunia. Jadi nggak sama. Nah, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Ini luar biasa. Oleh karenanya pesan saya, jangan tinggalkan sholat qobliyah subuh. Meskipun ibu bangunnya jam 5:30. Nah ini saya tegaskan gini. Jadi kita hari ini terbit itu kan jam 6 lewat ya Bu Nel ya. Terbit itu, terbit matahari. Jadi kalau ibu bangun 5:30, nggak harus di awal subuh. Ibu bangunnya 5:30, kok masih ada waktu, bisa untuk sholat 2 rakaat plus sholat subuh, dan belum mencapai terbit, ibu lakukan sholat sunnah sebelum subuh terlebih dahulu 2 rakaat, karena pahalanya begitu besar. Bisa dipahami Ibu? Bisa Ibu? Kecuali ibu krinan. Krinan itu apa ya bahasanya sini ya? Kecuali ibu, kenapa krinan itu? Kesiangan. Kesiangan ya benar ya? Kecuali ibu kesiangan. Walaupun ibu kesiangan, sholat tidak boleh ditinggal ibu. Misalnya ibu sakinah banget tidurnya, pules, nggak dengar adzan subuh misalnya, maka ibu bangun jam 6:30, ibu tetap sholat. Tetapi tidak qobliyah lagi. Pak Amin, kalau niatnya kalau kesiangan gimana? Ibu-ibu kalau misalnya pernah nggak kesiangan Bu? Bu? Insya Allah enggak ya. Kalau terpaksa harus kesiangan, niatnya misalnya tiba-tiba jam 7 baru bangun, berarti niatnya usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala gitu. Enggak, ini guru ya Bu, nanti dikira aliran sesat pula. Qadha artinya sholat itu memang tidak boleh ditinggalkan. Tadi disampaikan oleh Ibu Der, apapun kegiatannya kita sholat. Setuju Bu? Setuju?
Sesibuk apapun sholat, walaupun kita masih jadi orang-orang yang banyak dosanya, tetap sholat. Walaupun kita hidupnya masih berantakan, tetap sholat. Walaupun hati kita belum sepenuhnya khusyuk, tetap aja sholat. Walaupun hidupnya kita berat banget misalnya, tetap sholat. Jangan sampai keliru, ada orang-orang yang mengatakan begini, Bu, sebagian orang. Dia bilang gini, saya nanti kalau sudah insaf, saya baru mau sholat. Itu ada Pak Suwadi. Saya kalau sudah jadi orang baik, nanti saya sholat. Loh, Bu, tadi disampaikan oleh Ibu Der, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Bukan dosa yang menghalangi sholat, tapi sholatlah yang akan membentengi dari perbuatan dosa. Paham ya Bu? Jadi jangan nunggu baik dulu. Pokoknya walaupun nanti habis sholat, misal terpaksanya habis sholat kita bermaksiat lagi karena memang belum mampu jadi orang baik, nggak apa-apa, yang penting sholat saja. Sholat saja pokoknya. Insya Allah. Ada syair begini. Ikan bandeng, ikan bandeng, ikan sepat, percuma ganteng kalau tidak sholat. Sholatullah gitu ya kalau ininya ya. Ada lagi yang kedua. Ikan hewan ite jumlahnya 4, percuma cantik kalau tidak sholat. Ikan lohan, ikan teri, percuma tampan kalau malas ngaji. Ini luar biasa. Ini ada 3 cowok yang sergap ngaji, ini luar biasa. Ini udah tampan, semangat ngaji. Alhamdulillah. Setampan apapun kalau ngaji aja malas, susah. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi luar biasa ini sholat. Ini ya, pertama ngaji luar biasa. Yang ibu-ibu yang saya muliakan, sebelum membahas Isra Mi'raj, 1 menit saya sampaikan, ngaji itu Bu, pahalanya bisa menggugurkan dosa-dosa. Jadi Ibu, kalau setiap hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya yang pergi ke langit dunia, spesial mencari majelis-majelis ilmu, mencari majelis-majelis zikir, dan kemudian itu dilaporkan. Setelah dilaporkan semuanya, ringkas ceritanya adalah hadis yang sangat panjang itu. Allah berfirman, wahai malaikat, saksikanlah oleh kalian, qad ghafartu lahum, saya telah mengampuni mereka yang pergi ke pengajian semuanya. Alhamdulillah. Jadi dosa-dosanya yang ahli pengajian itu diampuni semuanya itu. Umar bin Khattab pernah mengatakan begini, siapa saja yang pergi ke majelis ilmu, ke tempat pengajian, membawa dosa sebesar gunung Tihamah. Jadi membawa dosa sebesar gunung Kerinci kalau bahasanya kita ini. Dosanya menggunung besar. Kemudian dia ngaji sampai selesai, terus pulang ke rumahnya, dan sebelum tangannya memegang gagang pintu rumahnya itu, dosa-dosanya yang sebesar gunung Kerinci itu sudah diampuni semuanya. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan kita pulang dari sini dengan hati yang bersih, dengan dosa-dosa yang sudah tidak ada lagi. Amin Allahumma amin. Kalau ibu nanti berbuat dosa lagi, terus hari Jumat ibu ngaji lagi, dosanya hilang lagi. Nanti berbuat dosa lagi, ibu ngaji lagi, hilang lagi. Alhamdulillah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir
sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup selama-lamanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Kasih sayang Allah sungguh mempesona. Betapapun kita selalu mengkhianatinya, tiada terputus curahan rahmatnya. Selalu dinanti bertaubat padanya, selalu dinanti kembali padanya. Sama-sama astagfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya muliakan, dunia itu sebentar saja. Betul Pak? Betul Ibu? Tadi Bapak RW kita bisi-bisi dengan saya, ini ibu-ibu itu luar biasa Pak Amin gitu. Di sela-sela kesibukan dunianya masih sempat hadir ngaji. Alhamdulillah. Dunia itu sebentar Ibu. Dalam Al-Quran disebutnya laibun, ibarat permainan saja. Permainan itu ciri-cirinya apa Bu? Halo Ibu. Ciri-ciri permainan itu apa Bu? Ada yang tahu? Ciri-ciri sebuah permainan? Saya kasih tahu aja ya. Ciri-ciri sebuah permainan itu Ibu, waktunya tidak lama. Itu ciri-cirinya. Nah dunia ini laibun kata Allah. Ada pemain sepak bola itu, ada Messi, ada Ronaldo, ada Muhammad Saleh. Itu kalau main sepak bola bawa HP apa enggak Bu? Bawa HP apa enggak? Di lapangan itu enggak bawa. Kenapa kok enggak bawa HP? Karena dia tahu betul, sadar betul bahwa permainan sepak bola itu sebentar saja, 90 menit saja. Andai kata permainan sepak bola kok 3 hari Ibu Dini, ini pasti mereka bawa HP. Nah kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu Ibu, kita diberi permainan, ladangnya itu bukan hanya lapangan sepak bola, tapi dunia ini. Jadi nanti kalau malaikat mau datang menjemput kita, mudah-mudahan kita husnul khotimah semuanya, amin. Ketika malaikat mau datang, dia akan menyampaikan begini Ibu. Wahai ibu-ibu, wahai bapak, dulu kamu pernah bermain-main, permainanmu kamu milih menjadi seorang petani. Karena kamu bermain-main jadi petani, kamu punya kebun yang luas, punya sawah ladang yang luas, semuanya disertifikatkan. Gara-gara kamu punya kebun, punya ladang, punya sawah, kamu bisa bangun rumah, bisa menyekolahkan anak. Ketahuilah wahai ibu, wahai bapak, sekarang permainanmu sudah selesai. Itu kalau nyawa mau jatuh. Sekarang permainanmu sudah selesai. Ini saya merinding. Sekarang, nih kita ulang lagi, sekarang permainanmu sudah selesai. Kebun, sawah, ladang yang disertifikatkan besok sudah tidak jadi milikmu lagi. Kemudian malaikat berkata lagi, wahai ibu, wahai bapak, dulu kamu bermain-main di dunia ini, senangnya kamu bermain-main politik. Karena kamu bermain politik, maka kamu jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi menteri, jadi macam-macam kayak gitu. Tetapi ketahuilah wahai ibu, wahai bapak, sekarang permainanmu sudah selesai. Apakah dulu ketika kampanye menjelekan orang lain, menghujat orang lain, menginjak-injak saudaranya sendiri demi ketenaranmu, misalnya kayak gitu pertanyaannya. Sekarang permainanmu sudah selesai. Wahai ibu, wahai bapak, dulu kamu bermain-main di dunia pendidikan. Karena kamu bermain-main di dunia pendidikan, kamu jadi kepala sekolah, jadi dosen, jadi rektor, jadi guru besar, jadi profesor. Tapi sekarang permainanmu sudah selesai. Sebentar saja ibu. Wahai bapak ibu, dulu ketika di dunia kamu main-main di dunia bisnis,
Karena kamu bermain-main di dunia bisnis, kamu punya toko di mana-mana, punya apartemen di setiap kota, punya villa di setiap gunung di seluruh Indonesia. Tapi sekarang ketahuilah permainanmu sudah selesai. Baru Allah jabut melalui malaikat maut itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita nggak punya amal, apa yang akan kita banggakan? Betul. Makanya ini kita tetap sholat. Nah, karena waktunya udah sore, bismillah kita langsung Isra Mi'raj. 17:14. Kita sampai jam berapa, Bu? Udah cukup? 1 menit lagi berarti? 1 menit lagi, bismillah. Ya? Iya 5 seperempat kan? Kan 1 menit nek. 1 menit. 1 menit lagi. Oh 15 menit lagi. Kemana? Ya, Bu. 15 menitnya untuk tanya jawab. 10 aja. Maghribnya kapan? Ya, Bu? Iya. Oke lah. Iya. Siap. Kan ibu-ibu katanya itu nggak pernah salah, jadi kita turutin aja kita. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, saya bahas Isra Mi'raj per kata. Mudah-mudahan walaupun ini dapat ilmu. Ibu, surat yang menceritakan Isra Mi'raj itu diawali dengan tasbih. Ada 7 surat yang diawali dengan tasbih dalam Al-Quran. Hanya 7 saja, Ibu. Hanya ada 7 surat yang diawali dengan tasbih. Pertama surat Al-Isra diawali dengan Subhana, tadi dibacakan oleh Qori'ah kita. Yang kedua adalah surat Al-Hadid diawali dengan Sabbahalillahi. Yang ketiga surat Al-Hasr diawali dengan Sabbahalillahi. Yang keempat surat As-Saff diawali dengan Sabbahalillahi. Ini surat-surat yang diawali dengan tasbih. Ada lagi yang kelima surat At-Taghabun yang diawali dengan Yusabbihu lillahi. Ada lagi yang ke-6 namanya surat Al-Jum'ah yang diawali dengan Yusabbihu lillahi. Yang ke-7 namanya surat Al-A'la diawali dengan Sabbihisma Rabbikal A'la. 7 surat dalam Al-Quran diawali dengan tasbih. Dan 7 surat yang diawali dengan tasbih itu dinamakan surat Al-Musabbihat. Apa, Bu? Al-Musabbihat. Surat Al-Musabbihat ini kalau dibalik apa artinya? Yaitu surat-surat dalam Al-Quran yang diawali dengan tasbih. Kenapa kok diawali dengan tasbih? Karena Allah ingin menceritakan sesuatu hal yang dahsyat luar biasa. Contoh, surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid diawali dengan Sabbahalillahi. Itu karena Allah menceritakan menurunkan besi. Jadi ini Bapak Supardi dulu fisika. Ya. Dari dalam ilmu fisika itu, Bu, besi awal penciptaannya ya. Awal penciptaannya itu bukan unsur dari bumi. Dulunya tuh bumi nggak ada besinya. Tetapi Allah turunkan besi itu. Kalau yang saya baca dulu Allah hantapkan antar planet itu menjadi yang turun ke dunia besi-besi itu. Nah sekarang besi ini luar biasa. Makanya ini turunnya besi adalah sesuatu yang luar biasa. Maka bertasbih terlebih dahulu. Ibu yang saya muliakan, dan besi ini merupakan awal peradaban manusia. Karena Allah turunkan besi, kita punya pisau, kita punya parang, kita punya mic seperti ini, kita punya kendaraan, kita punya kapal, punya pesawat, itu karena ada besi. Bu, ini kan ada tiang ya. Ini kan ada besinya, betul apa betul? Ini jadi karena Allah turunkan besi sehingga muncullah gedung-gedung pencakar langit. Ini ada besinya, walaupun tidak nampak. Dan ini hebatnya itu. Pelajaran bagi kita apa, Bu? Ini tiang ini, Bu, di dalamnya ada besi. Walaupun dia perannya sangat hebat dengan musola Nurul Ilmi, tapi dia tidak pernah menonjolkan diri. Betul apa betul? Ada besinya tapi tidak menonjolkan diri. Nah kita ini yang hidup di masyarakat, apapun peran kita, apapun jasa kita, tidak boleh menonjolkan diri. Setuju, Bu? Yang sering menonjolkan diri itu apa namanya, Bu? Bukan, yang sering menonjolkan diri itu apa? Ambeien. Kok sombong? Ambeien harus dioperasi, Bu. Jadi kalau ibu ini kalau nggak ingin jadi orang-orang yang bermental ambeien,
Ya dirinya yang tahu. Ya, termasuk jerawat kata Babe. Nah, Ibu yang saya muliakan, besi itu luar biasa, makanya diawali dengan tasbih. Yang selanjutnya kita satu contoh lagi. Surat Al-Isra diawali dengan tasbih. Subhana. Artinya kejadian yang luar biasa ini, Ibu. Allah tidak akan menjadikan Isra Mi'raj kedua kalinya. Artinya apa? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak pernah ada kejadian luar biasa sehebat Isra Mi'raj itu. Dari Isra Mi'raj sampai hari kiamat tidak akan pernah terjadi kegiatan atau kejadian yang sangat luar biasa seperti Isra Mi'raj. Makanya diawali dengan tasbih. Bu, apa artinya tasbih? Ada yang tahu? Tasbih itu berasal dari kata sabbaha yusabbihu tasbiha. Artinya menjauh. Arti lugatannya menjauh. Tasbih itu artinya menjauh, meluncur, bergerak cepat, menjauh dari dasarnya itu tasbih. Makanya dalam bahasa Arab berenang itu artinya sibahah. Berasal dari kata sabaha. Berenang itu sibahah karena menjauh dari pangkalnya, menjauh dari dasar airnya itu. Nah, terus kenapa kalau orang membaca subhanallah kok disebut maha suci Allah, Pak Amin, kok nggak disebut menjauh dari Allah misalnya gitu ya? Nah, artinya begini nih Bu, biar Ibu paham. Artinya Allah itu menjauhkan diri kita dari Allah memiliki sifat-sifat yang tidak baik. Jadi kita itu Bu tidak boleh husnudzon. Maha suci Allah dari sifat-sifat negatif lah, begitulah gampangannya itu. Jadi maha suci Allah dari sifat-sifat negatif. Kalau ada seorang ustadz Ibu, ustadznya kelihatan solih gitu. Terus tiba-tiba kita dengar ustadz itu korupsi misalnya gitu kan. Kita kadang-kadang begini, subhanallah, nggak mungkin dia korupsi kan gitu awal-awal tuh ya. Itu artinya kita menjauhkan diri dari dirinya itu memiliki sifat yang buruk. Menjauhkan, nggak mungkin lah dia korupsi itu. Subhanallah, nggak mungkin. Maha suci Allah dari dia mengkorupsi misalnya kayak gitu Ibu. Jadi subhanallah itu artinya kita tidak boleh berpikir, kita tidak boleh berasumsi, kita tidak boleh membayangkan bahkan bahwa Allah memiliki sifat buruk. Semuanya Allah itu adalah sifatnya sempurna dan Allah tidak pernah zalim kepada kita. Setuju apa setuju? Kalau Ibu bilang gini, saya baca tasbihnya ringan aja karena Ibu nggak memahami. Sekarang kalau sudah ngaji ini harusnya lebih berat lagi ngucapinnya. Subhanallah itu enak. Tapi coba bayangin Ibu, misalnya pagi hari Ibu bangun tidur, sudah sarapan, sudah ngemil, sudah ngeteh. Kalau yang suka ngopi udah ngopi. Terus Ibu pakai baju yang ke sekolah mau ke sekolah, yang ke pasar mau ke pasar, udah pakai baju seragam kayak gitu. Tiba-tiba hujan turun. Nah ini apa yang diucapkan Ibu? Halo? Apa? Ibu ngeluh nggak? Kalau Ibu nggerutu, misalnya udah siap-siap semua nih, kok tiba-tiba hujan, Ibu nggerutu, berarti Ibu belum bertasbih. Walaupun mengucapnya subhanallah 1000 kali. Apalagi kalau Ibu ngomong begini, pas mau ke pasar, udah siap-siap hujan, terus Ibu bilang gini, ya Allah ini nggak perasaan, saya udah siap-siap mau ke pasar, gitu. Masa pakai gerimis kayak gini, ini berarti Ibu belum bertasbih. Maha suci Allah jauh dari sifat mendolimi kita, maksudnya begitu, paham Ibu? Jangan kayak gitu Bu, saya pernah jangankan kayak gitu ya. Ini ada cerita kisah nyata Bu, mau denger Ibu? Ada tukang becak pancal, nggak becak motor. Dia tuh kalau becak rame itu Bu, sehari itu dapatnya 100.000. Dia bilang kayak gini, sampai nafasnya tuh gini, itu Bu seharian 100.000. Kalau sepi itu 60.000, kadang 40.000. Itu Bu ini. Kemudian hari Kamis kejadiannya ini. Hari Kamis istrinya bilang gini, Pak, anak kita yang namanya Sari yang sedang kuliah di luar kota itu minta kiriman 1,5 juta. Hari Senin harus bayar karena akan UTS, ujian tengah semester. Kalau hari Senin nggak bayar, maka Sari tidak boleh ikut ujian tengah semester.
Nah, berapa Bu? Kata bapaknya, 2 juta. Bapaknya mikir aja, 2 juta dari mana? Kalau saya becak lancar, terame itu hanya dapat 300.000 ya kan? Jumat, Sabtu, Ahad. Saking mikirnya uang 2 juta untuk ngirim anaknya itu ibu, bapaknya ngedrop, terus masuk angin, sakit. Istrinya tambah ngamuk, bapak ini pakai sakit segala. Anak kita Sari mau minta kiriman uang Pak untuk UTS gitu, hari Senin. Kalau bapak nggak narik becak, uangnya dari mana itu Bu? Perhatikan coba. Akhirnya malam Jumatnya tidak yasinan, malam Sabtunya nggak sholat ke masjid, malam Ahadnya nggak. Akhirnya dalam izin Pak. Silakan. Ibu-ibu, bapak itu malam Ahadnya jamaah masjid bilang gini, Pak Imam, ini fulan itu kok sudah 3 hari ini nggak ke masjid, dia juga nggak yasinan, hari Jumat nggak sholat Jumat, katanya dia sakit. Saya usul Pak Imam kita nengok bareng-bareng, jenguk bareng-bareng. Kata Pak Imam begini, saya setuju kalau kita nengok Pak Fulan, tapi kalau bareng-bareng saya nggak setuju. Kenapa Pak Imam? Karena kan ruang tamunya Pak Fulan tuh nggak luas. Nanti kita berdesak-desakan. Atau siapa tahu dia nggak punya gula, nggak punya teh, nggak punya kopi, malah dia bikin nggak enak kepada kita. Terus gimana Pak Imam? Kita nengok habis Isya ke Fulan, semuanya nengok, tapi sendiri-sendiri dan tidak boleh lama-lama. Disepakati itu Bu. Akhirnya benar disepakati. Dia nengok sendiri-sendiri. Assalamualaikum, tamu pertama. Waalaikumsalam. Dia bilang gini, Pak, bapak sakit ya. Terus dia bilang gini Bu, gitu. Iya gitu. Oh ya enggak apa-apa, mudah-mudahan cepat sembuh. Ini ada sedikit rezeki, dia ngasih pakai amplop tuh uangnya 100.000. Dia bilang berapa kali Bu? Bilahannya berapa kali? 1 kali kan? Tapi dapatnya berapa Bu? 100.000. Kalau sedang sakit becak seharian hahu tadi paling rame berapa? 100.000. Ini skenario Allah itu. Datang tamu yang kedua, oh bapak sakit. Kata dokter apa sakitnya Pak? Dia bilang demam katanya. Kemudian ya sudah, mudah-mudahan cepat sembuh. Ini ada sedikit rezeki bapak, mudah-mudahan bisa meringankan. Kemudian ibu bapak hanya berapa kali? Hanya dia berapa kali lagi? 1 kali lagi kan? Tapi dapat 100.000. Dia 2 kali dapat 200.000. Begitu seterusnya Bapak Ibu sampai jam 10:30 malam. Tamu baru selesai. Amplop itu udah banyak di samping bantal itu. Kemudian istrinya bilang, Pak ini amplopnya kok berantakan kayak gini. Boleh saya rapikan? Boleh gitu. Boleh dirapikan. Setelah dirapikan ibunya bilang gini Pak Wid, Pak, boleh saya hitung sekalian? Kata ini biasa istri kan sering keburu-buru tuh. Istrinya bilang, boleh saya rapikan, saya hitung sekalian, boleh. Dihitung sama istrinya itu, Bu, uangnya berapa jumlahnya, Bu? Istrinya bilang gini, Pak, surplus, Pak, ini 2 juta katanya. Bapaknya langsung duduk itu, Bu, kaget. Berapa? 2 juta, sembuh langsung. Padahal biayanya berapa yang harus dikirim Sari? 1.500.000. Ini skenarionya Allah. Bapaknya bilang, Ibu, tolong bel Sari, kita transfer lewat briling, minta nomor rekeningnya. Kata ibunya bilang gini, Pak, ini hari sudah malam, apakah dia nanti sudah tidur? Enggak, dia paling belum tidur. Akhirnya di bel itu Sari, tolong kirim nomor rekening, kami transfer 1,5 juta. Kata Sari bilang gini, Bu, Ibu, tadi Ibu bilang Bapak belum punya uang. Sekarang kok sudah punya uang. Dari mana uangnya? Kata ibunya bilang gini, untung bapakmu sakit Sar gitu. Untung bapakmu sakit gitu. Padahal awal tadi bilang apa dia? Bapak kenapa pakai sakit segala gitu, Bu? Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Jadi kita tidak boleh suudzon sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh-oleh Isra Mi'raj luar biasa. Isra Mi'raj itu bukan menjemput sholat. Ini perhatikan. Tapi tadi dibacakan oleh Ibu Dermantias, sholat itu adalah ujungnya linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kebesaran Allah. Jadi kalau artinya apa? Allah itu maha besar. Kadang masalah kita berat menurut kita, gelap gulita menurut kita, tapi bagi Allah terang benderang. Betul apa betul? Betul apa betul?
Hari itu Bu kalau maghrib gelap, isya tambah gelap lagi, kemudian jam 12 gelap banget, terus nanti gelap banget. Setelah gelapnya memuncak akan ada apa Bu? Fajar akan datang. Artinya Bu, kalau kita punya masalah, kalau sudah mentok banget, kita udah usaha, masalah belum selesai. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya akan segera diselesaikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hujan yang tidak pernah berhenti, tidak ada badai yang tidak berlalu dan sebagainya itu. Paham ya, Bu? Alhamdulillahirabbil alamin, sudah malam. Ya intinya sholat tadi tidak boleh ditinggalkan. Dan tasbih ini Bu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya lisannya bilang subhanallah, subhanallah, tapi hati kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Kalau bahasanya ibu-ibu sekarang itu harus positive thinking terus kepada Allah. Allah nggak pernah dolim kepada kita apapun kejadiannya. Termasuk Ibu, 50 apapun yang terjadi di dunia ini Bu, 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan Allah sudah catat tentang kita. Dunia belum ada, kejadian kita, takdir kita sudah Allah catat. Termasuk pertemuan kita hari ini itu, ini bukan kehendak Ibu, bukan kehendak siapapun. Ini semata-mata sudah ada catatannya memang di lauh mahfud itu. Oleh karenanya kita tinggal mensyukurinya saja. Alhamdulillah. Kalau ada yang bisa didiskusikan, monggo 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak harus ya. Dari ceramah Bapak Rina. Pertama, kalau suami saya ini sakit, biayanya sekian. Tidak berlebih uangnya dari situ sudah setengah. Tadi bilang oleh ibunya itu, untuk seperti bapak kamu, dapat uang kita. Tidak sudah namanya sombong. Itu bukan bahasa sombong, bahasa saking senengnya. Saking senengnya beda. Dulu itu ada sahabat yang kehilangan unta, dicari kemana-mana di padang pasir itu nggak ketemu. Tiba-tiba untanya itu datang dengan sendirinya. Kemudian dia bilang terima kasih. Dia bilang tuh, kalau bukan terima kasih ya bahasanya itu, alhamdulillah, sungguh aku adalah hambamu ya Allah dan engkau adalah hambaku. Itu keceletut kayak gitu karena saking senengnya gitu loh. Ini boleh gitu, bukan sombong tapi saking senengnya. Itu Ibu. Ada Bu, boleh mau curhat atau mau pengalaman yang mau disampaikan, nggak harus bertanya Bu. Iya ya, silakan Ibu. Ini terkait dengan sholat subuh yang tadi Pak Amir. Katanya kalau yang pun boleh sholat. Kalau nggak sholat salah memahami sholat subuh itu batas waktunya sampai jam berapa ya? Kalau sekarang jam berapa ya? Kalau sekarang tuh kemungkinan jam 6 lewat 10-an Ibu. Masih harus sholat subuh. Sholat subuh itu kemudian kalau niatnya kalau pakai basar kayak tadi usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qadha alillahi taala di qadha. Kalau kita tidak pakai bahasa Arab juga nggak apa-apa. Pokoknya dalam arti niat subuh qadha. Nah, diganti dari waktunya maksudnya qadha alillahi taala. Kalau pokoknya sholat itu gini Bu, sholat itu wajib walaupun misalnya yang sepuh-sepuh sudah tua banget belum bisa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan rukun sholat, betul apa betul? Tapi kalau memang nggak bisa nian, boleh nggak baca Fatihah. Misalnya mu'alaf belum bisa baca Fatihah, tetap aja sholat gitu, tetap sholat. Tetapi membaca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau kepanjangan cukup subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pak Amin baca subhanallah saya nggak bisa. Kalau nggak bisa ya cukup Allah gitu. Sah sholat. Allah aja nggak bisa Pak Amin ya bilang hu sah. Hu nggak bisa kebangetan, so hu bisa. Itu Allah tidak memberatkan sholat. Dan sholat ini adalah bukan beban.
Jadi bukan menjemput sholat ya Isra Mi'raj, tapi mendapat hadiah sholat. Sholat itu hadiah. Namanya hadiah itu harusnya kita nggak beban. Seneng kalau ada adzan tuh, loh saya mau jemput hadiah ini gitu loh. Begitu pemikiran gitu. Kalau zaman dulu sebelum kita ngajinya dalam, kita menjemput sholat. Jadi sholat itu perintah yang seolah-olah memberatkan kita. Enggak, sholat itu hadiah. Kita berdialog dengan Allah dengan begitu santainya, begitu Ibu. Dan saya sampaikan Ibu, ini terakhir, sholat itu nggak memberatkan kita. Contoh, sholat duhur. Sholat duhur itu kan tengah hari, betul Pak? Betul. Di seluruh jagat manapun Ibu, di kantor, di pabrik, di Inggris, di Eropa, di Jepang, kalau waktunya tengah hari itu adalah saat-saatnya istirahat. Betul Pak? Betul. Kita itu tidak mengurangi waktu produktif kita. Kalau kita sebagai orang beriman, kita disuruh mengerjakan waktu sholat duhur itu hanya 4 rakaat di sela-sela istirahat kita. Waktu asar itu jam 4, rata-rata jam 4. Jam 4 itu Bu, kita udah selesai kerja. Kerja kan 8 jam ya, di sekolahan, di pabrik. Kalau berangkat kita jam 8, berarti kita hitung 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Udah selesai. Sudah selesai kerja itu Ibu. Tidak ada alasan untuk tidak sholat asar. Sholat maghrib apalagi, itu udah bercengkrama dengan keluarga, udah bersih badan. Dan Allah tahu Ibu, kita capek dari pagi sampai sore kerja, dari pagi sampai sore istirahat, beraktivitas, capek banget. Makanya Allah syariatkan sholat maghrib tidak 4 rakaat tapi 3 rakaat saja. Sholat isya waktunya sangat panjang. Kalau Ibu memang enggak, saya masih ada sesuatu hal, misalnya kondangan apa, nanti jam 9 bisa, jam 10 bisa. Artinya Ibu sholat tidak memberatkan. Waktu sholat subuh 2 rakaat saja. Ibu masih ngantuk, mau ke pasar, pasar belum buka, mau ke sekolahan, sekolahan juga belum buka, mau ke pabrik belum, mau ke kebun masih dingin. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat subuh. Paham Ibu? Alhamdulillah kalau sudah paham. Sudah cukup? Oh iya sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azan sama komat, apakah antara azan dengan komat itu melaksanakan itu, atau sesudah komat, atau sesudah kita sholat subuh? Sebelum. Jadi qobliyah itu artinya sebelum. Nah, dilaksanakan sesudah adzan, sebelum qomat, karena kita kan sholatnya di masjid, di mushola. Kalau di rumah berarti sebelum, tanpa ada adzan, tanpa ada iqomat. Jadi sebelum. Kalau di rumah kan kita dengar adzan juga. Oh iya. Kemudian dengar itu adzan, kan kita ibaratnya setelah bangun dengan adzan kita berwudu, kan ibaratnya lama juga di kamar. Iya. Jadi antara azan sama Di mushola maksudnya, adzan di mushola. Ya, antara azan sama ini apa? Sholat itu jaraknya dekat. Ibaratnya kita belum selesai sholat subuh, ini harus sudah komat. Masih bisa nggak? Atau misalnya sudah komat kita langsung sholat subuh, bisa nggak? Bisa Ibu. Jadi ketika kita berada di rumah, Ibu dengar adanya di mushola atau masjid, ini tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan di bidang pelaksanaan sholat maksudnya ya. Di bidang pelaksanaan sholat antara mereka yang di masjid atau mereka yang kita yang di rumah. Apalagi di Rimbo Bujang ini, terutama Uni 2 ini, kalau adzan kan banyak gitu loh. Ini selesai mereka baru mulai dan sebagainya itu. Jadi asalkan kita udah masuk waktu. Sudah masuk waktu itu berarti adzan pertama itu sudah adzan, berarti kita kalau mau qobliyah subuh ya silakan di rumah. Tidak nunggu mereka selesai sholat, tidak menunggu mereka komat dan sebagainya. Ya. Ya Ibu, silakan Ibu. Ibu yang saya muliakan, sholat itu
kalau datang bulan kita tidak wajib mengqadha. Jadi kalau ibu datang bulan atau haid itu tidak dibebani untuk mengulang sholatnya. Kemudian kalau pas ibu sakit tetap aja sholat dalam keadaan apapun. Sakit kalau tidak bisa wudu tayamum. Kalau tidak bisa berdiri berbaring. Kalau tidak bisa berbaring duduk pakai isyarat gitu bu. Jadi tetap sholat. Jadi kalau tadi ibu kan menyampaikan tinggal gitu ya. Harusnya tidak tertinggal harusnya. Tetapi kalau terpaksa tinggal karena sakit dan ibu memang nggak bisa sakit atau belum tahu ilmunya tentang pakai isyarat dan sebagainya ya, ibu nanti kalau sudah sehat qadha diulang. Nah diulang itu kapan waktunya terserah. Makanya ibu ketika misalnya hari ini sholat maghrib, habis maghrib ibu mengqadha sholat duhur boleh nggak? Boleh. Jadi nggak harus pas sholat duhurnya. Yang ditinggal misalnya sholat asar, ibu pas waktu duha boleh qadha. Gitu ibu. Niatnya qadha aja. Usolli kalau pakai usolli ya, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati qadha alillahi ta'ala. Qadha. Berarti qadha terus. Kalau menurut mazhab Syafi'i di qadha. Misalnya nih ibu, halo Ibu sekarang ini kan sudah solihah semuanya. Terus ingat dari balik tuh dulu saya tuh jarang banget sholat. Ya kan gitu misalnya ya. Ibu qadha dicicil nggak apa-apa. Pas sholat duhur sebelum atau sesudah duhur ibu nggak badiah. Tapi qadha boleh-boleh saja. Gitu. Itulah pentingnya niat. Jadi ketika ibu lihat kalau di kota-kota di Padang itu kan ada sholat tuh dari masjidnya tuh rame banget tuh dari subuh sampai subuh lagi itu kan ada aja orang sholat. Ada orang sholat di sini 2 rakaat. Itu sholat apa bu? Hanya dia dan Allah yang tahu karena niatnya. Bisa jadi dia qadha subuh. Bisa jadi dia sholat duha. Bisa jadi dia sholat tahajud. Itu makanya pentingnya niat. Gitu ibu. Jadi sebisanya. Ibu lupa jumlah rakaatnya, jumlah waktunya yang ditinggalkan. Yang penting ya Allah saya niat qadha dalam hatinya itu kan nggak pakai usolli boleh gitu kan. Yang penting hatinya. Saya nih qadha waktu yang dulu saya tinggalkan. Duhur, bukan duhur. Asar ya asar gitu. Ibu. Nanti kan kalau ibu nggak tahu, terus ibu melakukan qadha kayak gitu, Allah udah seneng banget itu. Walaupun nggak sama persis itu, Allah sudah senang banget gitu Pak Wid. Mudah-mudahan jadi wasilah, jadi penyebab kita memperoleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi? Cukup gih? Cukup ya Bu? Sudah hampir jam 6. Masya Allah. Terima kasih atas semuanya dan saya bersyukur dapat bertemu ini. Musolanya nih kalau menurut kuliner itu musola legend itu. Musola legendaris. Mudah-mudahan ini digunakan sholat duha sama anak-anak sekolah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget. Vitamin. Iya. Ini kalau nganunya kayak sajen. Jadi kayak sajen. Kalau vitaminnya alhamdulillah. Asamnya dikit. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Ustaz Andi yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Ya, mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan kepada kita dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Pak. Perjuangan Nabi Muhammad. Ini mohon doa. Mohon doanya. Ambak siapa aja? Ibu. Ibu kita doa bersama-sama ya Bu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radhiyallahu ta'ala anhu sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fi hayatina warzuqna husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.